Akhirnya udah neok dia lari langsung. Jadi teman-teman ya, dia lari sambil manggil Gus, Gus gitu, sambil mukulin dadanya gitu loh. Gus, Gus, dada gue sakit Gus, dada gue sakit gitu. Begitu gue bacain salah satu surat ya, Al-Ikhlas ya, baru gue sampai cool. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gue Epe di Anomali. Oke, baik teman-teman. Malam ini gue cerita masih seputaran kisah-kisah pendakian gue di Gede Pangrango ya. Beberapa waktu yang lalu gue sempat menceritakan tentang pendakian gue di Gunung Gede via Cibodas ya. Tentang tempat-tempat yang kami punya fobia di sana gitu ya. Jadi kali ini masih seputar pendakian Gunung Gede Pangrango, tapi kita lewat jalur yang lain gitu ya. Oke teman-teman, di pendakian Gunung Gede Pangrango itu jalur-jalur yang biasa orang lewati gitu ya. Ada dua. Pertama jalur pendakian via Cibodas ya, yang kemudian via Gunung Putri. Nah, ini gue mau cerita tentang jalur pendakian Gunung Putri. Oke, tapi sebelum gue masuk ke cerita, gue cuma mau ngingetin lagi buat temen-temen yang sekitaran di Jawa Barat ya. Kami dan para kru di Anomali, kita pakai jaringan internet Ulisnet dari PT Ulisnet Solusindo, yang jangkauannya itu meliputi Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman yang ruang lingkupnya Jawa Barat, ya gue saranin pakai Ulisnet ya, dan asli kencang banget bro. Oke, kembali ke cerita. Oke teman-teman, sekitar tahun 2015 gue dengan rekan gue ya di base camp kita di pertigaan Metro Kapuk, kita ngadain satu pendakian massal ya ke Gunung Gede Pangrango via jalur Putri. Dan teman-teman, ternyata antusiasnya lumayan besar ya pada waktu itu ya, lebih besar daripada pendakian-pendakian massal gue sebelumnya. Dan ternyata target kita tuh hampir mencapai 300 orang dengan 2 titik, Jakarta dan Bekasi. Makanya gue turunin tim itu kurang lebih 15 orang buat tim gue sendiri ya. Jadi pada saat pendakian itu gue bentuk 3 tim utama. Yang pertama adalah tim inti gue sendiri yang jumlahnya 15 orang. Kemudian tim backup di GPO ya. Yang terakhir adalah tim backup dari teman-teman Depok Sawangan ya. Jumlahnya sekitar 30 orang waktu itu ya. Karena mereka antusiasnya juga lumayan tinggi juga. Jadi sekalian mereka kasih peserta buat kita tambahan di pendakian gue yang kali ini ya. Oke, karena antusias peserta yang begitu tinggi, dengan jumlah peserta yang 300 orang ya, kurang lebih ya, hampir mendekati 300 orang,
Jadi gue bener-bener prepare mateng gitu ya. Jadi di sela-sela persiapan pendakian ya, jadi kita kalau ngadain suatu pendakian massal ya atau kegiatan, kita bagi menjadi 3 tahap. Ada namanya pra pendakian, kemudian pendakian itu sendiri, dan terakhir adalah evaluasi pendakian. Nah, kalau belum tenang ya atau belum merasa aman di pra pendakian, kita nggak akan jalan ya pada waktu itu ya. Nah, makanya benar gue matangin tuh di tim inti gue sendiri, di 15 orang itu. Nah, salah satunya kalau kita bicara masalah misteri gitu ya, atau yang sempat gue bahas kemarin di cerita gue sebelumnya tentang tempat-tempat krusial yang kami fobia di dalamnya ya. Nah, di sini pun gue coba bahas pada teman-teman gue itu sendiri. Jadi di briefing pra pendakian itu berulang-ulang ya, gue sering ngingetin ya, gue bahas ada satu tempat-tempat di sana yang kita jangan berlama-lama di sana gitu. Jadi kalau kita bicara jalur Cibodas itu ada Telaga Biru, kemudian Rawadenok 2 atau pos pos air panas 1 ya, dan itu bukan rahasia umum gitu ya. Teman-teman yang suka mendaki sana pun banyak mengalami kejadian-kejadian di luar ini ya, di luar logika kali. Nah, sama seperti di Gunung Putri ada 3 titik ya. Nah, cuma gue gue lebih nekenin di 1 titik utama gitu. Ada shelter teman-teman ya yang namanya Simpang Maleber. Nah, teman-teman udah pasti paham ya. Jadi panitia inti dari tim gue sendiri, gue selalu briefingin bahwa kalau peserta pendaki itu sebelum maghrib harus sudah melewati pos Simpang Maleber gitu ya. Jadi kalau misalnya ketahan maghrib ya, mending lu stay dulu, kemudian lu tarik mundur. Nah, lewatin dulu tuh maghrib, baru lu hajar semua, tarik ke atas. Jadi settingannya gitu ya. Jadi kalau peserta itu di push harus melewati Simpang Maleber. Nah, kalau misalnya kena maghrib, sebelum sampai Simpang Maleber lu tahan dulu, lu tarik di pos sebelumnya. Kemudian kalau sudah melewati maghrib ya, berapa menit gitu ya, lu langsung tarik ke atas. Dan tujuan destinasi terakhir kita sebelum summit itu adalah alun-alun barat Sudah Kencana. Jadi peserta tuh harus ditarik semua sampai alun-alun barat sebelum maghrib gitu ya. Dan kalau kena maghrib ya lu tahan dulu, stay, baru lu hajar. Intinya tidak ada yang camp di jalur pendakian. Jadi mau sampai jam 10 malam atau jam jam 11 malam gitu, lu harus tarik semua peserta sampai ke alun-alun barat. Karena tadi gue udah setting ya. Jadi dalam proses pendakian ini kita masih pakai sistem lama ya, yang namanya Guardian. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir kalau kita pendakian massal 200 orang itu apakah ribet gitu, lu bawa 200 orang langsung ke atas gitu ya? Nggak gitu ya strateginya. Jadi peserta ini kita bagi menjadi berapa kelompok, bisa 10 kelompok atau kelompok tenda misalnya ya, per 5 gitu ya. Kemudian nanti di perjalanan 2 kelompok tenda ini lu jadikan 1. Apalagi lu jumlahnya 200 kan, lu tinggal bagi menjadi 20 kelompok ya, masing-masing 10 orang. Nah, karena gue turunkan panitia gue yang banyak ya, jadi gue lebih ke arah safety prosedur ya, safety keamanan gitu loh. Jadi benar-benar perbandingannya itu benar-benar dapat ya. Jadi kalau misalnya lo ngadain pendakian massal dengan peserta 100 orang, nggak mungkin lo turunin cuma 10 orang atau 5 orang gitu ya. Jadi total kalau gue hitung panitia gue dengan tim backup itu sekitar 40 orang. Oke, sedikit bicara tentang masalah Guardian yang tadi ya. Jadi setiap 10 kelompok perjalanan ini itu nanti di cover sama 2 orang atau 3 orang gitu ya. Nah, itu yang spesialisnya mumpuni di lapangan ya. Nah, itu mereka yang bisa
bisa medis atau menguasai teknik-teknik pendakian, terus kemudian emosinya terkontrol gitu ya. Apalagi kan lu bawa orang ya, kalau emosi lu nggak stabil ya sudah, lu ribut di lapangan gitu. Nah, ditambahan dari sistem Guardian itu tetap ngacu pada sistem lama ya. Jadi yang ada yang namanya tim advance, kemudian runner, sweeper gitu. Nah ini yang gue bilang tadi, gue butuh bantuan dari teman-teman dari tim Depok Sawangan ya, untuk tim advance. Jadi mereka berangkat duluan nih ke Gunung Gede itu via jalur Putri. Nah mereka nge-base di sana, mereka ngecamp di sana. Dan tim backup buat evakuasi itu dari teman-teman Ranger GPO itu sendiri ya. Jadi ada 3 tim ya, tim inti 15 orang, kemudian tim advance sekitar 30 orang, itu dari teman-teman Sawangan Depok, kemudian tim backup dari teman-teman Ranger GPO. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa di lapangan atau di surga kencana gitu, gue evakuasinya itu nggak harus sampai bawah. Jadi begitu gue evakuasi sampai ke pos tanah datar ya, pos tanah merah, nanti dijemput sama teman-teman dari GPO. Jadi insya Allah semua kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kita udah covering gitu ya. Nah kembali yang tadi gitu ya, mereka sudah paham ya apa yang gue sampein ya, tentang masalah shelter Simpang Maleber ini sendiri. Dan singkat cerita, kita mulailah perjalanan ya. Tim dari Jakarta, satu tronton itu parkir di depan toko gua. Kemudian kita jemput tim dari Bekasi ya, yang mereka stay di Tol Timur. Nah dari situ kita berangkat tuh bareng-bareng pakai ini tronton ya. Jadi gua turunin tuh dua truk TNI ya. Kemudian singkat cerita, sampai sana kita malam gitu ya. Terus biasa ngeres dulu di homestay. Homestaynya itu dari Ranger GPO ya. Gue lupa, sorry teman-teman. Itu kapasitasnya itu bisa nyampe 200 orang ya. Dan setelah malam itu kita ngeres, mulailah pendakian itu sekitar jam 6 pagi. Setelah briefing, kemudian technical meeting, terus stretching ringan, sarapan pagi, kemudian berangkatlah kita per 10 orang gitu. Suatu ketika yang namanya peserta itu kan majemuk gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak semuanya itu cepat, nggak semuanya itu expert gitu ya, apalagi banyak kan pemula gitu. Nah ada satu peserta yang apa sih namanya dibilang ya, agak lucu juga sih. Jadi peserta ini kalau cerita sama gua, kalau dia ikut pendakian massal atau pendakian bergu, dia selalu ditinggal gitu. Nah dia cerita tuh sama gua tuh, gue yakinin bahwa kita nggak pernah meninggalkan peserta. Apalagi si pendakian kita tuh yang tadi gue bilang ya, ada advance, ada runner, ada sweeper, dan selalu ada orang terakhir gitu, sweeper gitu, yang nyapu semua dari panitia dan peserta pendaki itu sendiri. Dan teman-teman tahu ya, bagian itu biasanya kenanya kemana gitu ya, pasti kenanya ke gua gitu. Oke. Nah, singkat cerita, ternyata pendaki yang tadi cerita sama gue yang selalu ditinggalkan emang lambat ini ya, dia kalau jalan tuh lambat ya. Nah itu selalu ketinggalan tuh. Sementara teman-teman Guardian yang tadi itu nggak bisa cover dia gitu, karena kita ngitung prioritas. Jadi Guardian dari timnya dia, tim mendaki tadi nih yang cewek itu, sebut saya namanya Cinta ya. Emang namanya Cinta ya sebenarnya. Jadi si Cinta ini nggak ke cover sama Guardian dari tim gua gitu, karena dia lambat banget. Dan akhirnya tim Guardian ngambil keputusan prioritas tertinggi, si Cinta itu ditinggal gitu. Ditinggal dalam arti
sampai ketemu sama sweeper. Jadi kalau udah ketemu sama sweeper, dia diserahin sama sweeper, nah baru apa namanya, bukan dievakuasi namanya, ditariklah ke atas tapi bareng-bareng sama tim sweeper itu sendiri itu. Nah, singkat cerita akhirnya si Cinta ini ditinggal lah, atau dibarengin sama gua gitu. Jadi gua dan Cinta ini adalah orang terakhir dalam peserta itu sebelum sweeper terakhir yang nyapu ya. Jadi masih ada lagi teman gue di belakang ya, sweeper. Tiba-tiba di perjalanan sekitar hampir mendekati senja ya, itu gue kaget ya. Begitu gue sapu semua tuh, ternyata ada apa ya, sebelum mendekati Simpang Maleber, nggak jauh bahkan dari Simpang Maleber itu, ternyata ada panitia gue dan beberapa peserta yang camp di sana. Spontan gue panggil guardiannya. Nah, itu teman gue sendiri ya. Jadi dari tim gue itu nggak cukup ya, kalau dibilang nggak cukup buat jadi tim inti. Jadi gue nyambut beberapa orang, salah satunya adalah teman-teman gue sendiri itu ya, yang bukan bagian dari kru dari toko gue. Nah, ada namanya Fadli ya. Nah, Fadli ini gue tarik buat jadi guardian di satu regu, yang di situ tuh banyak apa ya, banyak pemulanya di sana. Nah, singkat cerita, kembali ke cerita tadi ya, begitu gue sapu orang terakhir itu, gue nemuin beberapa peserta dan tim gue sendiri itu camp nggak jauh dari Simpang Maleber ya. Itu yang tadi gue kaget ya. Akhirnya guardiannya gue panggil, gue briefingin sedikit. Kita kan udah briefing tidak ada camp di sepanjang jalur pendakian gitu, apalagi di Simpang Maleber atau sekitaran Simpang Maleber. Nah, gue tanya, kenapa lu bisa camp di sini gitu. Nah, kawan gue ini agak apa ya, agak bengong jawabnya, agak lama gitu ya, spontan, agak kesel juga gitu kan gue kan. Akhirnya daripada kelamaan debat di situ, gue tarik tuh tenda sama keril gitu ya, dan gue suruh semuanya untuk tidak ada lagi yang camp di sini gitu. Semua tarik semua. Hari apa sih jam itu juga harus packing dan nggak ada lagi peserta yang camp di sana. Nah, salah satu guardian itu gue suruh naik ke atas ya, jemput beberapa tim yang di atas gitu. Jadi ada beberapa tim yang nunggu di alun-alun timur ya teman-teman ya. Jadi settingannya tim advance itu turun untuk menunggu di batas vegetasi antara jalur terakhir atau pos terakhir dengan alun-alun Surya Kencana. Nah, guardian itulah gue suruh nyusul ke sana gitu untuk minta tim bantuan untuk ke bawah, bantu bawa peralatan peserta yang tercecer di jalur pendakian itu gitu, di sekitaran Simpang Maleber. Spontan mereka juga takut ya, begitu gue marah gitu, gue agak-agak tendang gitu kan kerilnya, gue bilang nggak ada lagi camp di sini gitu. Nah, mereka langsung tuh cepat buru-buru packing, jadi semerawut tuh pada waktu itu kan. Dan ternyata kita kena maghrib di situ. Akhirnya gue stay dulu nih sebentar. Jadi begitu mendekati Simpang Maleber, jadi campnya itu di bawah Simpang Maleber ya. Nah, begitu mendekati Simpang Maleber, tiba-tiba maghrib. Udah tuh. Akhirnya gue kepikiran nih, kena nih di sini nih gue bilang. Akhirnya kita stay dan merapat sampai itu maghrib tuh lewat, dan beberapa juga itu ya ada yang sholat juga. Nah, setelah itu baru kita tarik nih. Nah, di sepanjang jalan menuju ke alun-alun timur ya, Surya Kencana dari Simpang Maleber itu ada peserta lain di luar peserta gua. Jadi ada 3 orang tuh.
2 cowok 1 cewek. Nah si cewek ini itu tertinggal gitu sama temennya. Akhirnya begitu kita sapu, sementara teman-teman ini kan gue kesulitan dalam arti panitia gue tuh sedikit, sementara bantuan dari atas tuh tim backupnya itu belum turun gitu. Nah sambil menungguan gue jalan pelan-pelan. Tambah lagi tadi gue ketemu pendaki lain yang kececer juga gitu tuh. Jadi katanya dia naik bertiga, tapi temennya udah jalan dulu yang cowok. Nah, dia tinggal di situ tuh, udah pucet, udah apa segala macam. Akhirnya ya udah gue tarik jadi satu tim di tim terakhir tadi ya. Nah sementara teman-teman pada naik ke atas, nah gue cover nih yang cewek itu. Jadi gue cover 2 ya, si Cinta sama si cewek itu. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah kita aman ya, walaupun agak berat ya. Jadi gue tarik tuh kan. Jadi kan jalur mendekati Surakencana itu kan agak trek ya. Treknya tuh parah banget gitu kan. Nah begitu sampai di alun-alun timur, bertemulah dengan tim tadi gitu. Nah, yang agak kesalnya gue gitu ya, yang gue tunggu tim backup itu untuk turun jemput kita orang di mana, di sepanjang jalur itu, ternyata mereka nggak jemput. Jadi begitu gue sampai ke alun-alun alun-alun timur, ternyata tinggal 1 orang, dan 1 orang itu menunggu tim backup yang dari alun-alun barat. Jadi kita sama-sama nunggu nih. Oke teman-teman, singkat cerita, itu semua peserta dan panitia itu langsung kita tarik semua ke alun-alun timur ya. Jadi begitu sampai alun-alun timur, gue berharap gue ketemu sama tim backup ya. Nah ternyata begitu gue sampai sana, itu cuma ada salah satu panitia gue yang sebagai koordinator lapangan ya, di atas ya. Jadi ternyata ekspektasi gue meleset gitu kan, yang gue pikir bakal ketemu tim backup di alun-alun timur, ternyata mereka tidak ada gitu ya. Karena emang nggak salah juga gitu ya, karena settingan di briefingnya itu bahwa tim backup itu menanti di alun-alun barat. Jadi di sana itu ternyata sebagian peserta yang sudah sampai atas duluan, mereka sudah camp nih. Nah itu juga atas perintah dari koordinator lapangan gitu kan. Akhirnya begitu gue tanya sama si koordinator lapangan ini gitu, kenapa nggak ditarik semua ke alun-alun timur, alun-alun barat gitu kan. Nah koordinator lapangan bilang situasinya udah nggak memungkinkan gitu loh, karena mereka semua sudah lelah gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya ditarik semua ke sana pada waktu itu nggak ada masalah gitu kan. Tapi ya sudahlah, karena si koordinator lapangan ini dia berargumen bahwa peserta semua sudah pada lelah gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk camp di alun-alun timur. Ya sudah gitu kan, gua sepakat lah gitu kan. Jadi malam itu teman-teman, kita semua camp di alun-alun timur. Nah di alun-alun timur itu kan nggak cuma kita doang ya, banyak juga pendaki yang rest di situ. Jadi setelah kita bikin isolasi area gitu kan, dimana semua peserta dan panitia itu berkumpul di sana. Akhirnya gue nganter dulu nih si Putri nih. Gue tanya, lu waktu di sebelum pendakian itu, lu janji sama teman-teman lu itu campnya di mana, di alun-alun timur kah atau di alun-alun barat gitu kan? Karena waktu itu sudah malam ya. Jadi gue juga nggak tahu nih di mana lokasi campnya Putri, kawan-kawannya gitu kan. Jadi malam itu kita berusaha untuk cari di mana campnya kawan-kawannya si Putri nih. Nah setelah teriak-teriak gitu, alhamdulillah gitu ada yang nyaut tuh. Ternyata akhirnya ketemulah temennya si Putri. Dia camp nggak jauh dari campnya kita kan. Nah begitu gua gua antar ke sana, gua agak sedikit ini juga ya, bukannya marah atau apa ya, cuma kasih tahu aja gitu. Itu gimana sih gitu, kok bisa tertinggal kawan tuh gitu, apalagi cewek sendirian. Nah akhirnya si kawannya Putri itu berargumen bahwa sebenarnya dia juga nyari gitu.
Nah, dia nyari tuh bolak-balik si Putri mana gitu. Nah maksud gua, masa iya gitu loh, lu nggak ketemu kawan lu dan lu nggak turun, dan waktu sepanjang perjalanan emang lu nggak ngeliat ke belakang atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan di situ ya. Kalau misalnya kita mau kesel juga bisa aja gitu kan. Ibaratnya lu naik bertiga tapi lu bisa ketinggalan kawan lu satu di bawah gitu ya. Tapi ya sudahlah, intinya si Putri sudah bertemu dengan kawannya, dan gua nggak mau banyak berdebat di situ. Selesai perkara, gua serahin. Akhirnya mereka camp lagi tuh bertiga. Nah, gue balik nih ke campnya kita orang gitu. Nah, setelah selesai itu, semua pada bangun tenda yang apa sih, peserta yang sebagian yang gue cover ke atas tuh kan. Setelah itu selesai semua, dibantu dengan beberapa panitia lain ngebantuin campnya para peserta. Nah, gua camp di depan apa sih, kan kalau itu kan kita bikin ini ya, pintu masuk gitu ya, atau tenda di depan. Jadi settingannya tenda di depan itu adalah tenda panitia gitu. Tenda gua di sana, nanti peserta itu di tengah, beberapa panitia yang lain tuh keliling gitu, covering. Nah, satu ketika gue masih santai sambil gue ngopi gitu kan, ditemani beberapa dengan panitia dan peserta. Nah, kita cerita-cerita nih, cerita-cerita kenapa sih sampai nggak boleh lama-lama di Simpang Maleber ya. Jadi ada beberapa kawan dari peserta itu menanyakan, kenapa sih Pak kita nggak boleh camp lama-lama di sana gitu. Nah, gue akhirnya gue bilang ya, itu adalah camp terakhir gitu. Ibaratnya kalau kita camp di sana nanggung. Jadi kalau lu lama-lama di sana, yang ada lo kan capek ke atas gitu, sehingga biasanya tidak akan sampai ke sana gitu. Jadi lo terlalu asik gitu, terlalu nyantai camp di Simpang Maleber, lo nggak akan naik ke atas. Jadi stay di situ. Jadi harus dipaksain semua tarik terus ke alun-alun timur, karena emang jaraknya nggak gitu jauh ya teman-teman ya. Jadi di tengah-tengah kita lagi ngobrol, tiba-tiba kita dikejutkan gitu dengan suara orang lari-lari ke arah kita sambil dia teriak gitu, Bang Epe gitu, tolong gua dong, si Putri tuh kenapa-napa katanya. Akhirnya kita spontan ke sana gitu. Gue panggil tim medis 2 orang untuk bantuin gua ke arah tenda si Putri tadi. Nah begitu gua ke sana, ternyata kan si Putri itu kena hipo. Jadi badannya menggigil, terus denyut nadi juga di ini ya, di bawah rata-rata gitu. Nah, sudah gitu. Ternyata emang nggak apa-apa tuh si Putri, cuma kena hipo biasa ya. Akhirnya di cover sama tim medis dari temen gue itu, dari tim kita. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya kita balik lagi nih, gue balik lagi ke depan tenda gue dan ditemani dengan beberapa panitia tadi. Sepanjang malam itu kita ini ya, masih terjaga gitu, masih ngobrol ya. Nah setelah itu sekitar 9:30 ya gue pastiin teman-teman itu istirahat gitu kan, karena besok kita jam 5 itu udah bangun untuk summit. Nah akhirnya mereka bubar masuk ke tenda masing-masing. Nah, gue masuk ke tenda gue. Jadi malam itu cerah ya teman-teman ya, asli cerah banget gitu ya, bintang segala macam, bulan juga terang, bulan purnama gitu, bulan penuh. Tapi hawanya dingin. Nah di situ gue masih terjaga tuh dalam tenda tuh, ditemani sama koordinator lapangan ya. Kita ngobrol segala macam kan. Nah di tengah-tengah kita ngobrol itu, gue dengar kayak ada suara orang lari-lari, bruk gitu kan. Nah kita masih bercandaan tuh, ambil siapa sih itu peserta, bukannya tidur malah bolak-balik gitu. Terus nggak lama gue dengar suara gitu, suara sayup-sayup kayak orang manggil gitu ya, Gus gitu. Jadi teman-teman, gue kalau di tongkrongan biasanya teman-teman nongkrong gue tuh manggil gue Epe ya. Nah ada beberapa teman lama gue
itu biasa kalau manggil gue bukan EP, jadi dia manggil gue Gus gitu ya. Jadi gue bisa bedain nih kalau teman gue yang manggil gue EP itu berarti teman-teman gue baru gitu, teman baru atau teman-teman mapala gitu, atau teman-teman tongkrongan gitu. Tapi kalau kawan lama gitu, kawan SMP, SMA gitu ya, itu manggil gue Gus gitu. Nah ini gue dengar sayup-sayup tuh, sayup-sayup manggil gue Gus, lu di mana gitu. Nah akhirnya gue spontan gue bilang sama si Korlap gitu, kayaknya gue kenal tuh suara, jangan-jangan si Fadli gitu. Jadi teman-teman, Fadli itu teman lama gue ya, yang gue ikut sertakan dalam panitia gue. Dan sebelum gue ngajak dia, gue sempet izin dulu sama istrinya gitu, gue mau ngajak Fadli nih gitu, jadi bagian tim backup di tim inti gue. Dan alhamdulillah istrinya ngizinin karena naiknya sama gua gitu. Dan gak lama tiba-tiba ada yang datang nih ke tenda gua nih, salah satu peserta itu manggil gua, Bang Epe, itu ada peserta yang lari mondar mandir gitu. Akhirnya gua sama temen gua si Korlap itu kita udah satu pikiran gitu, wah iya nih si Fadli nih gitu. Akhirnya buru-buru lah gue keluar. Nah gitu gue keluar, itu orang yang lari-lari yang gue bilang tadi itu ada di ujung tenda sebelah kiri ya, ke arah apa sih, ke arah hutan yang punggungan Gunung Sela gitu. Nah akhirnya gue panggil Fadli gitu, dia nengok ke arah gue. Akhirnya udah nengok, dia lari langsung. Jadi teman-teman ya, dia lari sambil manggil Gus gitu, sambil mukulin dadanya gitu loh. Gus, dada gue sakit Gus, dada gue sakit gitu. Gue spontan kan, kaget kan, waduh apalagi ini. Akhirnya kita tarik tuh si Fadli kan, lari tuh gue berdua sama temen gue yang Korlap tadi, sama yang satu peserta itu. Kita lari, terus pegang pundaknya Fadli. Akhirnya gue masukin ke tenda gue. Jadi teman-teman, tenda gue itu tenda single frame ya, kapasitas 2 orang. Jadi emang gue pakai itu buat apa sih, buat memudahkan gue mobilisasi di lapangan. Jadi gue nggak terlalu ribet untuk bangun tenda ya. Jadi tenda seri lama Wilderness single frame. Nah bayangkan itu tenda seperti apa kecilnya gitu, tapi double layer ya. Nah gue masukin tuh si Fadli ke tenda gue yang kecil kayak gitu, diisi dengan 3 orang gitu. Sementara kan tadi yang koordinator lapangan juga masuk ke dalam tenda gue ya, gue minta untuk bantuin gue. Nah akhirnya si Fadli itu gue rebahin gitu ya, sambil dia megang dadanya sebelah kiri kenceng banget gitu ya. Terus nggak lama pegang lagi, dia pukul lagi tuh dadanya sebelah kiri. Gus, dada gue sakit Gus. Gue agak worried juga gitu kan, apalagi dalam hati gue tuh dia tuh gue ngajak ke sana ya, sampai gue izin sama bininya. Jadi kalau misalnya dia kenapa-napa di lapangan, gue yang paling bertanggung jawab di sana. Nah akhirnya si Fadli itu kita rebahin nih, sambil kita coba sambil kita buka jalan napas ya, kita renggangin semua dari sabuk gitu kan sampai ke tali sepatu. Kita sepatunya nggak dilepas gitu ya, karena udah kita masukin aja langsung ke dalam. Nah sementara peserta yang tadi yang datang manggil gue ini, gue suruh untuk ke tenda P3K. Nah di tengah-tengah gue lagi buka jalan napas gitu, tiba-tiba si Fatih bangun. Nah itu langsung berontak gitu loh, tiba-tiba dia mau keluar. Akhirnya gue pikir ini ngapain gitu kan. Akhirnya kita dorong lagi nih si Fatih nih, kita pegangin. Jadi teman-teman, gue sempat cek denyut nadinya si Fadli ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nonton video gue sebelumnya di serial Guru Silat dan Kuntilanak Rawadenok ya, ada di playlist ya, lu tinggal klik doang. Itu bagaimana cara membedakan antara orang kena hipotermia dan kesurupan gitu ya. Nah, jadi gue cek denyut nadinya Fadli itu di atas 60 gitu, di atas 60 kali per menit ya, di atas rata-rata. Tapi gue nggak mau bilang gitu ya,
Gue tetap di situ tetap bilang sama kawan gue yang korlap itu ini hipotermia. Makanya gue minta salah satu peserta tadi ke medis gitu ya, untuk bantuin gue backup si Fadli. Cuma kondisinya di dalam tenda itu nggak seperti itu ya. Yang tadi gue bilang, tiba-tiba Fadli bangun terus agak rese gitu. Nah kita langsung refleks gitu, kita tidurin lagi sambil teriak-teriak dia kan, sambil sakit gue nggak mau di sini gitu. Nah yang aneh, jadi begitu kawan gue yang tadi korlap tuh megangin tangannya gitu ya untuk kita rebahan, kan gue minta tolong dia, tolong pegangin gitu. Gue mau buka sepatunya gitu, karena sepatunya belum sempat terbuka sama gue, dia udah berontak. Nah yang aneh itu tiba-tiba si Fadli tangannya megang kawan gue yang korlap tadi. Itu temen gue tuh beratnya 80 kilo ya, agak gemuk juga, agak tambun juga badannya. Nah si Fadli itu pegang pundaknya, langsung dikit pakai satu tangan, berat gitu kan. Nah temen gue tuh kelempar ke pintu tenda, gedebuk gitu. Jadi bayangin ya, tenda 2 orang yang ringkih kayak gitu ya, yang kecil kayak gitu, si Fadli itu berontak gitu. Jadi kalau misalnya lu dari luar tuh kelihatannya tenda udah buruk gitu. Nah bagus gue pakainya single frame, pakai frame alloy, jadi agak elastis itu, nggak bikin patah frame gue. Akhirnya balik lagi. Nah kawan gue tuh kaget ya, takjub. Ibaratnya Fadli ini kan badannya kurus ya, dan kalau dari cerita kawan gue di homestay pun dia makannya nggak terlalu banyak. Jadi lu bayangin ya, badan kurus kayak gitu tapi tenaganya kayak tenaga 3 kali lipat laki-laki dewasa gitu. Jadi balik lagi kalau teman-teman nonton video gue yang guru silat dan rawadenok ya, bagaimana si Yayan tuh satu tangan ngelempar gitu, kejadiannya mirip-mirip kayak gitu tuh. Nah takjub lah kawan gue yang korlap ini nih, sampai dia sempat bilang, "Pe, lu yakin nih hipo?" gitu. Nah, gue nggak jawab dah, gue diem aja kan. Gue cuma bilang, "Ya udah lu bantu gue pegangin." Nah nggak lama datang tuh tim medis 2 orang cewek-cewek kan. Jadi tim medis gue itu backupan dari anak aktor yang dari Bekasi ya teman-teman ya. Begitu datang bertiga tuh, salah satu peserta yang tadi yang gue suruh ke tim medis, yang 2 orang cewek kan bantuin gue kan. Tapi mereka masih berdiri di luar. Akhirnya gue suruh masuk kan, bantuin gue nih, gue bilang kan, coba tolong olesin GPO di dada sama di kaki gitu. Nah begitu mereka masuk, jadi kakinya kan dingin tuh ya teman-teman ya, kaki tangan tuh dingin tuh Fadli itu. Nah begitu kita buka nih tali sepatunya, terus sambil kita pegangin, sementara teman gue ngolesin, tiba-tiba Fadli nendang. Jadi bener rese ya, jadi Fadli itu rese di dalam tenda gue kan. Nah takut lah nih anak medisnya gitu kan, kaget dia. Akhirnya yang 2 orang cewek ini balik lagi ke depan gitu kan. Akhirnya sudah. Nah begitu gue pegang lagi tuh, gue minta bantuan yang peserta tadi yang manggil itu, bilang masuk deh lu. Jadi kita bertiga tuh, berempat sama si Fadli di dalam tenda ya. Nah begitu kita pegangin, bantuin, terus gue buka gue mau ngolesin GPO di dadanya gitu. Gak lama Fadli tiba-tiba bangkit, dia langsung lari tuh, lari kayak nabrak tenda gue, lari keluar gitu kan. Jadi teman-teman dia lari ke arah Gunung Gemuruh. Jadi teman tahu ya, Gunung Gemuruh itu punggungan sebelah ya, punggungan depan punggungan sebelah kiri kalau kita di alun-alun timur nih, begitu keluar dari jalur itu gitu kan, langsung ngablak tuh kebuka alun timur. Nah sebelah kiri kita tuh ada kayak punggungan, nah itu adalah Gunung Gemuruh gitu. Sementara sebelah kanan itu adalah perbukitan Gunung Sela sampai ke Gunung Gede kan. Nah si Fadli itu keluar, tiba-tiba lari ke arah Gunung Gemuruh. Nah spontan ya kita keluar tuh, kita kejar kan. Belum sampai ke Gunung Gemuruh udah ketangkep nih Fadli, ketangkep. Terus sama teman gue yang korlap itu di piting itu kepalanya diseret lagi, masukin lagi ke dalam tenda gitu. Nah gua si korlap dan peserta dan ditambah lagi 2 orang tim medis ini udah paham nih situasinya bukan hipo ya. Akhirnya
Direbain lagi lah Fadli sambil dia teriak, Gus sakit Gus, dada gue sakit Gus gitu, sambil berontak gitu. Nah nggak lama gue minta temen gue nih yang tadi itu yang nyeret ke dalam tenda, kan nama dia lehernya di apa sih, lehernya di piting gitu ya, piting langsung dipegangin gitu untuk supaya tidak berontak. Nah akhirnya gue inisiatif gitu ya, gue mau bacain sesuatu di telinganya ya. Nah begitu gue bacain di telinga kiri ya, ini berontak tuh Fadli begini tuh, berontak itu. Begitu gue bacain salah satu surat ya, Al-Ikhlas ya, baru gue sampai cool. Nah, tangannya Fadli megang rambut gue, jembut, gue langsung lempar begini tangan kiri, dar gitu. Balik lagi lah gue mental lagi di itu kan, nabrak temen gue tuh yang di belakangnya megangin kaki kan, kublok kepental ke depan tenda itu, pintu ya. Jadi lagi-lagi kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, di lapangan itu, kalau lihat dari luar ya, menurut beberapa kawan gue yang ngelihat dari luar itu kejadian itu, tenda tuh udah kayak gebok gitu, kayak ada orang yang apa sih, kayak gulat di dalam situ ya. Nah akhirnya gue balik lagi, makin teman gue tuh makin apa sih, makin nyengkrem si Fadli untuk supaya nggak rokes gitu, pegangin. Nah gue mau coba baca lagi di telinganya, dia masih berontak. Nah begitu dapat nih saat selak, gue